Nggak setuju Pak, karena menurut saya lebih baik. Oh nggak gitu, nggak gitu. Nggak bisa Pak, kadang Enggak, kita harus lebih saya rendah. tidak terima, saya tidak terima, saya tidak Kita terima. harus lebih rendah Pak, Enggak. daripada yang di situ. Enggak Pak, so, sekarang di sini siapa pimpinannya? Ya, Saya kita yang bicara menentukan. apa Oh ini, Pak? tidak. Harus di sana Pak, Enggak, nggak enggak. bisa. Di nggak sebelah bisa. sana, di sebelah sana. Gimana saya? Karena saya di sini pimpinan, Berdasarkan aktualnya seperti saya apa? sudah melaksanakan perhitungan Pak sebelumnya. Saya tidak terima, oke? Dah.
merupakan beberapa bentuk penyebab stres kerja yang telah dipaparkan di video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menangani stres kerja tersebut. Dan solusi untuk konflik yang pertama yaitu stres akibat konflik dengan rekan kerja. Di antaranya, yang pertama, komunikasi secara efektif, kemudian pemahaman dan toleransi, dan yang ketiga, kelola emosi dengan baik. Dan yang keempat, temui mediator. Kemudian yang kelima, fokus pada solusi-solusinya. Dan yang keenam, jaga keseimbangan hidup, dan tentunya cari juga lingkungan sosial. Dan pastikan mempunyai hubungan yang baik dengan atasan dengan cara berbicara dengan atasan. Baik, kita beralih ke penyebab stres yang kedua, yaitu tentang tumpukan pekerjaan. Nah, solusinya yang pertama adalah dengan menentukan prioritas pekerjaan berdasarkan urgensinya. Kemudian ada membuat jadwal yang realistis dan teratur dalam penyelesaian tugas. Kemudian kita bisa berkomunikasi dengan rekan kerja yang dapat membantu secara efektif. Kemudian kita dapat mendelegasikan tugas jika memungkinkan. Selanjutnya, kita harus selalu menetapkan waktu istirahat yang cukup. Kemudian poin yang kelima, kita dapat menggunakan teknik manajemen stres yang paling sesuai dengan preferensi dan kebutuhan kita. Selanjutnya, kita dapat mengurangi gangguan yang dapat mengganggu fokus, misalnya notifikasi-notifikasi yang kurang penting. Kemudian kita harus selalu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kita. Kemudian yang terakhir, jika stres tersebut masih tidak bisa diatasi, kita dapat mempertimbangkan untuk menemui bantuan profesional. Oke, kemudian untuk stres yang ketiga diakibatkan karena jam kerja yang berlebihan, solusinya antara lain yang pertama, evaluasi dan atur kembali prioritas. Dan yang kedua, komunikasikan batasan-batasan waktu. Dan yang ketiga, udah di zaman modern nih, jangan lupa untuk memanfaatkan teknologi. Keempat, delegasikan tugas. Kemudian yang kelima, prioritaskan keseimbangan hidup. Dan yang keenam, buat jadwal yang realistis. Dan yang ketujuh, berkomunikasi juga nih dengan atasan. Dan yang kedelapan, kalau pentingnya, pahami hak sebagai karyawan. Oke, untuk stres kerja yang selanjutnya adalah stres kerja dikarenakan masalah personal. Nah, solusi yang dapat kita ambil, contohnya yang pertama adalah dengan memisahkan pekerjaan dan masalah personal. Kemudian yang kedua, kita dapat mencari dukungan dan bantuan dari orang-orang terdekat. Kita dapat bercerita kepada rekan kerja maupun keluarga. Kemudian selanjutnya kita dapat mengatur waktu untuk diri kita sendiri, itu untuk merawat kesejahteraan fisik dan emosional kita. Kemudian selanjutnya kita dapat menetapkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Selanjutnya kita dapat memanfaatkan cuti dan waktu yang lebih baik. Terakhir, kita dapat mengembangkan keterampilan manajemen stres, atau jika masih belum bisa diatasi, kita sekali lagi dapat mempertimbangkan bantuan profesional. Dan yang terakhir yaitu konflik diakibatkan karena lingkungan kerja. Solusinya antara lain yang pertama, identifikasi sumber stres. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan efektif dengan terbuka dan jujur tentang stres yang dialami. Yang ketiga, tetapkan batasan-batasan yang jelas. Yang keempat, kita dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan kerja. Dan yang kelima, cari dukungan dari rekan kerja. Selanjutnya, kita dapat berinvestasi dalam self-care, misalnya dengan memastikan waktu istirahat yang cukup, kemudian tidur cukup, nutrisi seimbang, kemudian kita dapat selalu menjaga aktivitas fisik agar keseimbangan fisik dan emosional kita tetap terjaga. Dan yang ketujuh, tetap produktif dengan cara mencari peluang dan pengalaman sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, kita dapat memilih lingkungan kerja yang sehat. Oke, jadi tadi merupakan bagaimana cara kita